Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yati sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, banyak bonusnya, berkah untuk kita semuanya guys ya. Yang belum subscribe di subscribe dulu dong. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau cerita haru tentang PMI juga. Yang mungkin saat ini sudah lebih bahagia dan lebih bersyukur ya guys ya. Aduh, gimana sih ceritanya? Ini pengalaman dari teman saya yang merasa kena mental oleh majikannya, oleh suaminya, dan oleh keluarganya. PMI ini namanya Mbak Indri guys, umurnya 32 tahun, asalnya dari Malang, tapi dia mengikuti pelatihan tenaga kerja masuk PT itu di Jawa Tengah, jadi lintas provinsi, karena sponsornya menjamin tentang hidupnya Mbak Indri ini di PT. Dan ternyata bukan jaminan dari sponsor, ternyata itu adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak PT dan nantinya Mbak Indri bayar sendiri. Ya, modus-modus sponsor kayak gitu ya guys ya. Mulutnya manis, mengeluarkan janji-janji manis. Padahal ujung-ujungnya duit kita juga. Tapi pada waktu itu karena uangnya hampir 3 jutaan yang diberikan oleh sponsor tersebut, jadi Mbak Indri ini merasa ya cukup lah bekal untuk stay di PT untuk menjalani proses ke Hong Kong. Gambaran dulu ya guys, Mbak Indri ini umurnya 32 tahun. Nah, tinggi badannya sekitar 159. Rambutnya panjang. Kulitnya ya sawo matang. Dia memiliki anak putri, umurnya 5 tahun. Dan suaminya itu kerja di Bali. Posisi Mbak Indri dengan suaminya ini adalah masih suami istri, tapi menggantung. Dikarenakan suaminya sudah tidak memberikan nafkah dan jujur ke Mbak Indri ingin bercerai. Karena memiliki wanita idaman lain. Kurang dihajar itu laki-laki. Aduh, padahal anaknya masih umur 5 tahun guys. Gimana sih itu laki-laki zaman 2022. Masya Allah ya guys ya. Aduh, apa tuh jatuh guys. Lanjut. Terus Mbak Indri ini tinggal bersama ibu dan ayahnya, jadi masih komplit di sebuah bangunan rumah yang masih berbilik bambu guys, kayak judul lagu. Jadi rumahnya ini ya kalau misalkan di Indonesia itu dikategorikan warga miskin ya guys ya, karena rumahnya itu yang gak layak lah guys, udah miring-miring gimana gitu kayunya ya, kalian bisa bayangin sendiri ya. Semuanya bilik bambu, di depannya itu ada tempat duduk, tanah lantainya juga masih tanah. Karena melihat keadaan rumah tangganya seperti itu, rumah orang tuanya seperti itu, membesarkan anaknya, pengen memiliki masa depan yang bagus, akhirnya Mbak Indri ini memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita ke Hong Kong guys. Ketemu tuh sama sponsor, dibawa ke PT Jawa Tengah. Say goodbye dong dengan keluarganya, dengan anak semata wayangnya. Dan pada waktu itu sebelum berangkat Mbak Indri ini sudah minta izin sama suaminya. Ya suaminya yang izinin aja, karena nggak peduli juga sih sama Mbak Indri. Cuma karena Mbak Indri ini beralasan untuk membesarkan anaknya, sementara suaminya ini ngerasa nggak menafkahi, ya udah diizinin aja Mbak Indri ini. Jadi diizin tuh, dapat izin dari suami. Pergilah ke PT Mbak Indri ini. Interview majikan dong. Nah, pada waktu itu pekerjaan yang ditawari ke Mbak Indri adalah menjaga silo. Umurnya 7 tahun, anak laki-laki ya. Di rumahnya itu ada majikan perempuan, majikan laki-laki, dan silo umur 7 tahun. Mbak Indri berpikir, ya kalau ngejaga anak 7 tahun kayaknya udah besar, jadi mungkin saya lebih ke bersih-bersih rumah aja. Akhirnya sepakat tuh, tanda tangan kontrak. Visa pun turun. Mbak Indri terbang ke Hong Kong pada tahun 2020. 2020 guys, Mbak Indri sudah menginjakan kakinya di Hong Kong. Pada waktu itu juga Mbak Indri dalam masa pandemi ya guys ya, dia harus menjalani karantina, dan pengambilan Mbak Indri ini juga termasuknya sudah mahal. Akhirnya, singkat cerita, dijemputlah oleh majikan ini dan bertemu. Kesan pertama Mbak Indri mikir kalau majikan ini nice kok, mukanya bagus. Oh ya, Mbak Indri juga ini adalah ex Singapura. Sebelum menikah itu dia pernah bekerja di Singapura selama 9 bulan. Nah, karena tidak boleh memegang handphone di Singapura, akhirnya Mbak Indri ini penat sendiri guys, nggak kuat kerja di Singapura. Akhirnya Mbak Indri ini pulang. Meskipun ex Singapura, Mbak Indri ini termasuknya orang yang tidak pandai berbahasa, termasuk bahasa Inggris pun dia nggak bisa, apalagi bahasa Kantonis ya guys ya, bahasa Hongkong sendiri. Yang Mbak Indri cuma bisa bilang yes yes aja kalau ditanya, atau no 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 aja. Kalian kayak gitu nggak? Oke, udah dijemput tuh sama majikannya. Mbak Indri ini diperkenalkan tuh sama silonya tentang keadaan rumah di situ. Ya rumahnya itu 3 kamar,
Satu Mbak Indri mendapatkan kamar pribadi, satu kamar silo, dan satunya kamar bos. Jadi ada pintu, sofa, ruang TV, meja makan, dan dapur tertutup oleh pintu. Mbak Indri bekerja dong di situ, meskipun dengan bahasa yang kurang dipahami. Sering miskomunikasi sama majikannya, karena Mbak Indri ini jujur aja, nggak bisa bahasa Kantonis. Diajarin tuh pelan-pelan sama bosnya. Kadang waktu itu minta diambilkan sendok, Mbak Indri malah ngambilnya tisu. Kan nggak nyambung ya guys ya. Tapi nggak apa-apa. Itu tidak menyurutkan semangat Mbak Indri untuk belajar, terus belajar. Nah, tiba di hari Minggu guys. Hari Minggu, bosnya mengajak Mbak Indri ini untuk makan malam pulang ke rumah neneknya yang ada di Laicikok. Nah, pulang tuh naik. Majikan perempuannya ngomong sama Mbak Indri, kita ke rumah Ama. Ama itu berarti ibu dari majikan laki-laki guys. Kalau ibu dari majikan perempuan kita sebut Bobo. Tahu kan? Paham kan? Oke. Jadi naik tuh mobil BMW ke Laicikok, ke rumah amanya. Di sana ternyata ada satu cece juga berasal dari Indonesia, sama-sama. Akhirnya kesan pertama ya saling senyum ya, karena sesama Indonesia. Dengan secara tidak langsung cece yang ada di rumah ama tersebut menyapa Mbak Indri, hai apa kabar? Ya majikan cuma melongo aja, ngomong apa sih gitu. Ya Mbak Indri berusaha nice juga mukanya di situ guys. Akhirnya Mbak Indri ini ya langsung lah sadar diri, ikut bantu-bantu tuh cecenya yang lagi menyiapkan makan malam, dinner. Jadi posisinya pada malam itu ada 7 orang ya guys, kakek, nenek, Mbak Indri, temennya, cece yang ada di rumah nenek, Silo umur 7 tahun, majikan perempuan, dan majikan laki-laki. 7 orang itu bisa ada di satu meja makan yang berbentuk oval guys. Jadi situ duduk, jadi family time. Nah di situ majikannya mulai tuh membuka pembicaraan, memperkenalkan Mbak Indri ke cece yang lama di situ. Akhirnya ya Mbak Indri ini cuma melangga-melongo aja, karena mereka itu berbahasanya Kantonis guys. Mbak Indri ya tinggal senyum aja, nggak tahu apa yang dibicarakan. Akhirnya singkat cerita, kembalilah Mbak Indri itu ke rumah majikannya. Udah tuh say goodbye. Akhirnya di minggu kedua, Mbak Indri ini dipanggil oleh bosnya. Indri sini, katanya kayak gitu kan. Terus iya nyonya, kenapa? Kamu tolong bereskan baju-bajumu, dimasukkan ke koper semua, jangan ada yang tersisa di rumah itu. Kaget kan Mbak Indri itu. Yang Mbak Indri agak sedikit ngerti sih perintah dari majikan itu, karena majikannya itu mempraktekkan dengan body language, dengan bahasa tubuhnya. Jadi akhirnya kayak gini, take it kayak gitu mungkin ya. Terus udah kayak gitu Mbak Indri udah tuh dalam hati, Mbak Indri ini apa dipecat, masa baru kerja, belum juga diberikan kesempatan untuk bekerja secara baik di sini, kok udah disuruh beres-beres. Dalam pikirannya Mbak Indri ini, apa saya mau dipulangkan ke agensi? Ya udahlah, pokoknya macam-macam. Tapi ya karena perintah ya Mbak Indri nurut aja tuh, masukin bajunya ke koper. Akhirnya majikannya itu udah selesai semuanya, udah nyonya. Akhirnya dibawa tuh, dimasukkan kopernya Mbak Indri itu ke mobilnya majikan laki-laki, dan kita pergi. Kok kita dan Mbak Indri dan majikannya itu pergi. Akhirnya nyampe lagi di Laicikok guys. Rutinitas yang sama. Pada hari Minggu, makan malam di rumah ama. Dibuka pintunya sama cece barunya itu. Hai, udah kayak gitu guys. Dan ternyata di situ pun cece yang ada di rumah amanya itu membereskan bajunya dan dimasukkan ke koper guys. Ada apakah gerangan? Kenapa dua cece ini disuruh membereskan kopernya masing-masing? Akhirnya setelah makan malam, majikannya ini mengatakan kepada cece yang ada di rumah ama, tolong kamu jelaskan ke Indri apa maksud tujuannya. Akhirnya cece yang lama di rumah ama itu menjelaskan ke Indri bahwa majikannya itu menempatkan Indri untuk bekerja menjaga nenek kakek yang ada di Laicikok ini. Jadi intinya change. Jadi itu keren guys. Secara hukum majikannya menyalahi kontrak, karena Mbak Indri ini kontrak kerjanya menjaga anak 7 tahun dan alamat rumahnya di majikan dadanya ini, bukan di rumah ama, dan menjaga menjaga nenek kakek. Itu dalam hukum itu menyalahi kontrak. Apakah majikan ini bisa diberikan sanksi? Bisa, kalau kita berani. Apalagi ini cece pertamanya kan nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa memberikan alasan entah apa tujuan dan maksudnya. Cece yang pertama ini mengatakan kepada Mbak Indri itu seperti itu guys. Ya mau nggak mau dong, Mbak Indri juga nggak bisa ngelawan dengan perkataan. Akhirnya Mbak Indri nerima aja tuh untuk tinggal stay bareng amanya di situ. Pulang lah cece lama itu dengan majikan, ditinggal di situ. Mbak Indri beres-beres lagi, ngempak-ngempak barang lagi. Akhirnya besoknya Mbak Indri ini mulai bekerja dengan job barunya ini, menjaga nenek kakek, dan posisinya nenek kakek tersebut masih bisa berjalan guys. Jadi yang Mbak Indri ini ya bekerja lebih tepatnya ke bersih-bersih rumah ya guys ya, karena nggak ada anak kecil juga yang dijaga. Neneknya masih sehat, kakeknya juga masih sehat, masih bisa berjalan. Oh ternyata guys, neneknya ini super duper cerewet dan pelit guys.
Pada waktu itu neneknya pada hari pertama Mbak Indri datang sudah menunjukkan muka yang gak baik banget. Terus dia langsung to the point ngomong ke Mbak Indri kalau apa yang ada di kulkas tidak boleh dimakan tanpa izin dari neneknya. Dan haknya Mbak Indri itu cuma diberikan telur 10 butir dan mie 10 bungkus untuk 1 minggu. Kalau misalkan habis, ya itu bukan urusan majikan lagi guys. Gila aja. Sedangkan kita di kontrak kerja, untuk jatah makan kita aja sampai $1.000. Kalau kita bagi 30 hari, otomatis minimal kita mendapatkan $30 Hongkong untuk makan kita. Ya sekitar 60.000. Nah ini dikasih mie 10 bungkus, telur 10 butir. Kalau misalkan mie harganya $2, telur harganya $2, otomatis $4 guys sehari Mbak Indri ini untuk makan. Berapa coba? Cuma 8.000, 10.000 jatahnya. Gila. Kita ini manusia ya guys ya, tapi kadang mereka tidak pernah berpikir tentang kita kerja ini menggunakan tenaga. Tapi nanti kalau kita udah sakit, mereka ngomel-ngomel. Akhirnya Mbak Indri ini iya terima aja. Gajian pertama pun mulai guys. Mbak Indri ini mulai dong digaji dengan gaji $4.630, sekitar 8 juta lebih lah, hampir 9 juta. Tapi Mbak Indri ini masih potongan. Potongannya itu 2.000 dan 1.000, sekitar 3.000 per bulannya. Itu potongannya ya guys ya, otomatis sekitar 6 juta. Berarti Mbak Indri ini cuma sisa ya sekitar 1.000 lebih ya guys ya untuk sisa gajinya selama 6 bulan. Sekitar 3 juta kurang lah guys. Nah Mbak Indri ingat kalau dia ini tidak mau pusing dengan hutang PT-nya. Akhirnya begitu gajian Mbak Indri ini turun ke Seven untuk membayarkan beban hutangnya. Nah sisa gajinya dia setengahan tuh dikirim untuk orang tuanya yang membesarkan anaknya, dan setengah gajinya lagi untuk simpanannya Mbak Indri. Mbak Indri berpikir kalau saya cuma makan mie sama telur, berarti kemungkinan kena apa tuh kalau makan terlalu banyak mie tuh guys, usus buntu. Bisa-bisa saya usus buntu nih, kata Mbak Indri kan. Akhirnya ya Mbak Indri mau gak mau uang sisa $500 itu dia belikan untuk makanannya dia. Seperti dia juga membeli minyak sendiri, membeli makanan yang dia suka, membeli sabun, pasta gigi, perlengkapan. Sisa-sisa cuma tinggal $50. Ya Mbak Indri terima aja, karena dia gak mau mati konyol dong di rumah majikan. Nah neneknya ini suka duil-duil debu, suka ngecekin pekerjaannya Mbak Indri. Maklum, karena neneknya ini pengangguran juga kan di rumah, cuma nonton televisi. Jadi kerjaannya neneknya itu yang mengawasi Mbak Indri bekerja. Sangat sungguh tidak nyaman guys, karena menjaga orang tua itu pekerjaannya yang tidak terlalu banyak guys ya. Dan rumah Hongkong itu kecil, jadi kalau kita membereskan rumah itu paling 1 jam 2 jam juga udah selesai. Nah sisa waktunya untuk apa coba? Akhirnya Mbak Indri ini berusaha tuh untuk mengelap kaca jendela. Ya meskipun sudah 1 kali, 2 kali, hampir 1 hari itu Mbak Indri itu menyibukkan diri sampai mengelap jendela itu sampai 5 kali, 6 kali, saking gak ada kerjaannya guys. Apakah itu kesalahannya Mbak Indri? Ya tidak, ya bukan. Mbak Indri cuma berusaha beradaptasi dengan keluarga yang Mbak Indri jaga ini. Tujuannya untuk membuat rumah orang tuanya yang hampir roboh tadi guys. Dari situ Mbak Indri ini memiliki motivasi dan semangat untuk bertahan. Oke, dari minyak goreng 1 liter 1 bulan, beras 8 kilo 1 bulan, kalau habis neneknya itu ngomel. Padahal anaknya itu mobilnya BMW guys. Neneknya ini pelitnya super duper. Akhirnya tetap tuh rutinitas untuk pulang keluarga, makan ke rumah amanya terus berjalan. Termasuknya anaknya ini sayang ya sama orang tuanya, setiap minggu datang ke rumah orang tuanya untuk makan. Nah Cece yang satu negara, yang satu Indonesia juga datang juga. Ya biasa bantu-bantu Mbak Indri di situ. Nah akhirnya dalam satu meja makan itu neneknya itu mengatakan protes tentang kerjanya Mbak Indri di situ. Katanya Mbak Indri ini suka mengambil buah yang ada di meja makannya tanpa izin. Seperti ada pisang diambil pisangnya, ada jeruk diambil jeruknya, ada apel diambil apelnya. Itu adalah laporan neneknya ke majikan perempuannya dalam bahasa Kantonis. Mbak Indri tahu dan paham kalau mereka itu lagi membicarakan Mbak Indri. Posisinya Mbak Indri kena mental banget tuh guys di situ. Karena kan ada teman satu Indonesia guys ya di situ juga. Teman satu Indonesianya juga ikut ngomong tuh guys, ikut berbicara atas pembicaraan itu. Ya maklum, temannya ini sudah senior 2 tahun lebih, dia itu ikut sama majikan ini. Ya apalah daya, Mbak Indri ini masih junior, masih 2 bulan kerja. Akhirnya majikan perempuannya ini mengatakan kepada temannya Mbak Indri yang Cecenya itu, untuk mengatakan ke Mbak Indri apa yang diomongkan oleh neneknya. Kalau mengatakan ke Mbak Indri bahwa kalau ada makanan jangan ambil, tapi ngomong dulu sama nenek. Akhirnya pas cuci piring di dapur, si Cecenya ini ngomong sama Mbak Indri, Indri, saya dapat pesan dari majikan, katanya nenek itu sering ngelihat kamu itu ngambilin pisang di meja makan, sering ngambil buah tanpa izin. Terus lain kali kamu jangan gitu ya, lain kali kamu jangan gitu. Harusnya dia bertanya, apakah benar kayak gitu Indri?
kalau teman yang baik ya guys ya. Lain kali jangan begitu. Akhirnya Mbak Indri ini dengan kesalnya dia ngomong sama temannya ini gitu, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu nggak pernah ngambil apapun yang ada di rumah ini. Saya aja beli makanan sendiri. Saya aja nih gaji ini bulan ini habis untuk memenuhi makanan saya sendiri. Kalau kamu tahu, saya di sini cuma makan mie sama telur aja. Selain itu saya nggak ngambil. Dan temannya ini mengatakan kepada Mbak Indri, saya cuma disampaikan, saya cuma nyuruh nyampein ke kamu aja, Indri, itu. Jadi ya kamu ya baik-baik lah, gimana caranya kamu bisa mengambil hati neneknya. Dalam hati Mbak Indri ini, ngapain saya harus jadi penjilat? Kalau misalkan memang saya nggak mengambil, iya saya akan tetap bilang nggak mengambil, saya cuek aja. Tapi kekhawatiran di dalam Mbak Indri ini ada guys, takut diinterminate pasti. Karena kan Mbak Indri sering mendengar kalau di Hongkong itu majikan itu suka menginterminate pembantunya dengan tanpa alasan yang jelas. Pada waktu itu Mbak Indri ya diam aja, sambil dengan muka bad moodnya dia ini mencuci piring. Serba bingung ya guys ya, kita dua cece yang posisinya nggak stay satu rumah aja, kadang kita nggak bisa untuk bekerja sama ya, untuk saling mengerti itu sulit ya. Itu kadang kita ini rambut boleh sama hitam ya guys ya, tapi hati kan nggak ada yang tahu. Akhirnya guys, entah apa yang dikatakan oleh cece lamanya ke majikan perempuannya. Akhirnya majikan perempuannya ini langsung ngomong sama Mbak Indri. Indri, dengan nada yang cukup kencang lah ya termasuknya, kayak ya mungkin orang Hongkong itu memang ngomongnya keras guys, tapi pada waktu itu, Indri, kamu kalau misalkan ama ngomong dengerin ya, jangan bikin orang tua saya itu jengkel terus. Kalimatnya seperti itu guys. Dalam hati Mbak Indri ini benar-benar kena mental nih saya. Perasaan saya itu kerja tuh baik-baik, sampai saya itu ngelap jendela 6 kali, saking saya itu pengen kerja benar. Akhirnya ngerasa Mbak Indri ini ngerasa temen yang satu cece itu ngomong apa ya kira-kira sama majikan. Oh, majikan itu malah nggak jadi baik gitu, tapi malah jadi ikut marahin Mbak Indri. Padahal posisinya di situ kita sama-sama orang Indonesia ya guys ya. Dan harapan Mbak Indri itu temannya itu bisa menjelaskan dengan baik ke majikan yang membantu posisinya Mbak Indri, menjelaskan bahwa Mbak Indri itu segala sesuatu belinya sendiri. Akhirnya Mbak Indri ini ya percuma juga saya ngomong sama dia. Toh ujung-ujungnya tetap saya dinilai salah. Balik lagi, ya mungkin temannya yang satu negara itu menjadi penjilat atau pengen mencari perhatian majikan, sehingga sama sekali dia tidak menyampaikan perasaannya Mbak Indri yang bekerja di rumah orang tuanya itu. Akhirnya gimana guys? Akhirnya Mbak Indri ya terima aja. Berjalan waktu 6 bulan pun berlewat guys. Lewat 6 bulan. Mbak Indri ini kuat. Dan akhirnya Mbak Indri pun lunas untuk membayar potongan. Akhirnya Mbak Indri ini bertekad tuh untuk nabung dan mulai menata hidupnya yang sudah direncanakan. Jadi Mbak Indri ini yang ngebatin sih kerja di situ, tapi ya Mbak Indri ini selalu ingat orang tua dan rumahnya yang mau roboh tadi, sebagai semangat Mbak Indri itu bekerja. Oh guys, setelah itu mulai juga konflik keluarganya datang. Ada pamannya Mbak Indri, sebut aja Paman Tony ya. Om Tony ini bilang sama Mbak Indri untuk meminjam uang karena untuk menggarap sawah. Pinjamnya waktu itu 2 juta guys, dan dia minta 1 bulan dikembalikan karena Mbak Indri ini merasa nggak enak dan gajinya juga udah full. Akhirnya Mbak Indri ini ya kasih pinjam dong ke pamannya itu, udah tuh dikirim 2 juta. Akhirnya bulan berikutnya bukan malah bayar hutang, tapi minta hutang lagi. Ini buat nambahin beli pupuk katanya guys, minta 500 lagi. Akhirnya Mbak Indri pun juga melemah, akhirnya kirim lagi tuh 500 ke Paman Tony tersebut. Dan ada lagi keluarganya datang lagi satu, sok-sokan nanya kabar Mbak Indri bagaimana, pinjam uang lagi 500. Mbak Indri ini tipikal orang yang gak tegaan. Akhirnya ya dikasih juga pinjam 500 guys. Nah ujung-ujungnya Mbak Indri ini ibunya lagi sakit di rumah, dan Mbak Indri ini posisinya tidak bisa turun untuk transfer uang. Akhirnya Mbak Indri ini ngomong sama pamannya, karena Mbak Indri uangnya ada 2,5 juta dong pamannya. Dan dia bilang tuh sama pamannya, paman ibu lagi sakit, boleh nggak saya minta uang saya kembali, tolong kasihin ke emak hari ini, boleh nggak? Malah marah-marah guys, malah mengungkit kebaikannya paman dulu, yang kalau misalkan 2,5 juta itu nggak bisa membeli rasa terima kasih kamu ke pamannya yang dulu pernah menolong keluarganya saat kesusahan. Akhirnya hutang budi itu pun diungkit oleh pamannya. Mbak Indri pun melongo kan, kok jadi gitu? Ya hutang, wajib kan kita menagih, ini masalahnya akhirat. Tapi Mbak Indri ini nggak mau debat terlalu panjang. Akhirnya Mbak Indri ini tinggalkan tuh pamannya yang membawa uang dia 2,5 juta. Akhirnya Mbak Indri masih punya dong simpanan 500 tuh di saudara yang lainnya. Nagih lagi kan. Nagih dengan posisi keadaan yang sama juga. Dia ngomong gak enak lagi Mbak Indri dengan perkataan, kamu di situ gaji kemana aja, 9,5 juta aja ditagih. Melongo lagi kan Mbak Indri, kok begitu? Akhirnya
Keluarga terpecah belah hanya karena uang. Mbak Indri kena mental. Satu, suaminya selingkuh di Bali, punya perempuan lain yang tidak bisa diharapkan. Orang tua lagi sakit, rumah juga mau roboh. Dan Mbak Indri juga jauh dicap jelek sama keluarganya. Pekerjaannya juga neneknya pelit sekali. Apalagi ada teman satu Indonesianya juga tidak membantu sama sekali. Mbak Indri ini udah kena mental banget guys kerja. Tapi Mbak Indri ini termasuknya orang yang sabar, yang mau menerima keadaan. Ya mungkin orang tuanya bagus nih mendidik Mbak Indri, meskipun dari keluarga yang miskin, tapi Mbak Indri ini dibekali agama yang baik, sehingga Mbak Indri ini selalu memiliki sikap yang sabar dan semangat yakin bahwa Allah itu akan merubah keadaannya. Akhirnya dengan kekuatan itu Mbak Indri pun berhasil tuh mengalahkan neneknya yang begitu, cecenya yang begitu, majikan yang begitu, udah dioper kerjaan yang gak jelas, keluarga yang menjauh, rumah yang belum diberesin. Akhirnya Mbak Indri atas kesabarannya ini finish guys, 2 tahun. Keren. Dan sekarang Mbak Indri sudah mendapatkan majikan baru guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga majikan baru Mbak Indri ini lebih baik 100 kali lipat dari majikan sebelumnya Mbak Indri. Apa yang Mbak Indri alami sebelumnya tidak dialami untuk kontrak di majikan baru ini. Sebelum Mbak Indri ini cari majikan baru, ternyata neneknya itu sakit guys. Di saat detik-detik Mbak Indri ini mau finish ya, udah tanda tangan kontrak Mbak Indri ini, neneknya sakit guys. Posisinya di situ majikan perempuan itu sampai mohon-mohon sama Mbak Indri untuk stay, untuk membantu neneknya. Bahkan untuk menyampaikan pembicaraan ke Mbak Indri pun melalui Cece yang bisa berbahasa Indonesia itu, untuk mengatakan dan merayu Mbak Indri untuk tetap tinggal di situ. Syaratnya gimana kita sesuaikan katanya. Tapi Mbak Indri ini meskipun begitu, Mbak Indri punya ketegasan dalam hidup. Mungkin ini yang dinamakan indah pada waktunya. Jadi kalian selama ini 2 tahun tidak menghargai tenaga saya dalam bekerja di keluarga kalian. Sekarang kalian minta saya untuk bertahan di sini demi orang tua kalian yang kalian tidak memberikan waktu kepada saya menjelaskan. Akhirnya Mbak Indri ini tegas untuk say no, renew bersama majikan itu. Keputusan yang bagus Mbak Indri. Semoga Mbak Indri beruntung. Amin. Hikmah dan pelajarannya apa? Banyak nih di luar sana yang 2 CC, 2 ART, 2 nih yang udah sama-sama dari Indonesia, sering bertengkar, sering ribut, sering adanya senior, junior, nggak pernah suka tidak imbang dalam bekerja, rugi kalau membantu. Jangan gitulah guys. Oke, ini posisinya Mbak Indri sama temannya ini padahal nggak stay in ya, nggak stay bareng gitu. Jauh aja kita masih nggak bisa berbuat baik untuk teman kita senegara ya guys ya. Untuk itu kalian yang 2 pembantu di rumah, jangan adalah senior dan junior ini. Kita ini sama bekerja mencari nafkah di negeri orang. Apa salahnya saling membantu? Kalau misalkan ini tidak bisa berbahasa, ya bantu untuk menjelaskan ke majikan dengan baik. Bela, karena kalian ini gak ada lagi, ya kalian harus bekerja sama. Jangan ada iri-irian, jangan ada dengki-dengkian. Gaji sama, pekerjaan sama. Kalau misalkan ada di antara kita yang merasa capek, salah satu kerjanya itu lebih berat, atau majikan itu suka pilih kasih, gak usah dilihat, gak usah didengar. Kalau majikan lagi ngomel tentang keburukan kita, ya kita enjoy aja. Kita harus nanemin dalam prinsip diri, ya kalau kamu gak suka sama saya, ya silahkan interminate. Udah itu aja. Karena saya bekerja sudah semaksimal saya di sini. Kalau kalian gak suka, ya silahkan di interminate. Itu adalah motivasi diri yang paling baik, yang paling bagus ya guys ya. Jadi kita nggak boleh takut sama majikan. Itu aja. Pokoknya ingat guys, yang 2 CC, tolong saling bantu. Tidak saling mencari muka. Jadi kita udahlah saling bantu aja, kasihan guys. Karena kita ini saudara ya guys ya. Janganlah kayak gitu. Mungkin kisahnya Mbak Indri ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semangat, punya alasan untuk bertahan bekerja di Hong Kong. Oke? See you next video. Bye-bye.